Pemirsa, dengan dalih menjalankan fungsi pengawasan, DPR memberi dirinya sendiri kewenangan untuk mengevaluasi pejabat yang pengangkatannya melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Revisi tatip ini bahkan diduga bakal memberi DPR kewenangan untuk mencopot atau memberhentikan pejabat yang hasil evaluasinya jeblok. DPR pun kena semprit karena muatan revisi tatip dianggap offside. DPR dinilai melangkahi undang-undang, mengacaukan tata negara hingga melanggar konstitusi. Namun DPR berkelit dengan menyatakan bila hasil evaluasi berujung pada pencopotan atau pemberhentian pejabat, maka hal itu di luar kewenangan DPR. Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR, DPR dapat melakukan evaluasi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Amandemen Konstitusi membawa perubahan mendasar terhadap susunan dan kedudukan lembaga negara untuk mengakomodasi keinginan memberdayakan lembaga legislatif. Selain fungsi legislasi, budgeting dan juga pengawasan, amandemen konstitusi dapat membuat DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat terlibat langsung untuk pemilihan sejumlah anggota lembaga negara maupun pejabat publik. DPR lalu menafsirkan kewenangan ini dalam bentuk mekanisme uji kepatutan dan kelayakan. Dalam pekan ini, Parlemen berupaya untuk meluaskan kewenangannya tersebut melalui revisi tata tertib DPR. Penambahan pasal 228A tata tertib membuat DPR memiliki kewenangan untuk mengevaluasi secara berkala terhadap calon-calon yang sudah ditetapkan dalam rapat paripurna. Rapat paripurna ke-12 masa persidangan kedua DPR RI berlangsung Rabu pekan ini. Tidak ada drama yang mewarnai rapat, walau salah satu agenda akhirnya memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Agenda itu adalah pengesahan revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib DPR berupa penambahan satu pasal, yaitu pasal 228A yang terdiri dari 2 ayat. Pasal 228 dan pasal 229 disisipkan satu pasal, yakni pasal 228A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Pasal 228A ayat 1. Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 227 ayat 2, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Ayat kedua, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Penambahan satu pasal dalam tata tertib DPR sepertinya perkara sederhana, namun dampaknya ternyata luar biasa. Atas nama pengawasan, DPR kini berwenang mengevaluasi pejabat yang pengangkatannya melalui uji kelayakan dan kepatutan. Masyarakat pun gaduh karena menilai kewenangan evaluasi akan berujung pada kewenangan pencopotan atau pemberhentian. Pengawasan itu keliru kalau diterjemahkan seperti itu. Sebenarnya ada perdebatan panjang soal pengawasan. Bahkan definisi yang ada di dalam Undang-Undang MD3 sekarang itu menurut saya juga tidak pas gitu. Ketika menerjemahkan bahwa pengawasan itu adalah pengawasan dalam rangka menjalankan undang-undang. Nah, tapi paling tidak kalau seperti yang saya bilang di awal, kalau DPR mau membuat kewenangan itu, maka tidak mungkin melalui tatip. Ya, setidaknya itu harus diterjemahkan melalui undang-undang. Nah, itu pun tidak mungkin membuat undang-undang seperti itu kalau bertentangan, bisa mengancam yang namanya kekuasaan kehakiman, bisa mengancam independensi lembaga negara independen, dan bisa kemudian ikut campur ke dalam banyak hal.
Hampir semua lembaga yang menjalankan roda pemerintahan tak lepas dari uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Jabatan strategis, misalnya Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Bank Indonesia dan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Bawaslu, Kepala Badan Intelijen Negara, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung, dan anggota BPK. Juga anggota Komisi Negara seperti KPK dan Dewan Pengawas KPK, Komnas HAM, KPU, hingga KPI dan KPAI. Kalau dengan alasan itu dia membangun ini menggunakan asas contrarius actus, sebenarnya dia harus paham pemilihan jabatan-jabatan publik itu lebih pada representasi, tapi prosesnya saja, tidak substantif. Namun Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan menepis anggapan bahwa revisi Tatip memberi DPR kewenangan untuk mencopot atau memberhentikan pejabat yang pengangkatannya melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, DPR hanya melakukan evaluasi yang hasilnya diberikan kepada pihak yang berwenang memutuskan pencopotan atau pemberhentian pejabat. Jadi bukan mencopot ya pada akhirnya, bahwa pejabat yang berwenang atas evaluasi berkala dari DPR itu akhirnya ada keputusan mencopot, bukan DPR RI yang mencopot. Klarifikasi Ketua Balik DPR setidaknya dapat meredam kegaduhan di tengah masyarakat. Namun kita tetap harus mengawal para wakil rakyat agar tidak menggunakan revisi Tatip sebagai alat untuk memperluas kekuasaannya. Pasal 228A yang diselipkan melalui revisi Tatip DPR terdiri dari 2 ayat. Pada ayat 2 terdapat diksi mengikat. DPR dapat menafsirkan diksi mengikat sebagai kewenangan untuk memaksa agar hasil evaluasinya berujung pada pencopotan atau pemberhentian pejabat. Reformasi 1998 muncul untuk mengakhiri rezim pemerintahan yang mendominasi sistem politik Indonesia selama 32 tahun. Dapat dipahami bila salah satu semangat reformasi adalah memberdayakan legislatif untuk mengimbangi kekuasaan eksekutif. Namun, dalam perjalanan sejarah, perilaku DPR terhadap uji kepatutan dan kelayakan seringkali diwarnai dengan kasus korupsi dan dugaan politisasi. Jadi, dapat dipahami pula bila banyak elemen masyarakat yang menaruh syak wasangka terhadap parlemen, di mana memiliki keinginan untuk melakukan evaluasi terhadap sejumlah pejabat negara yang pengangkatannya melalui persetujuan DPR. Pemirsa, Top Report melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan, apakah Anda setuju bila DPR berwenang memberhentikan kepala lembaga negara? Dan hasilnya, mayoritas responden yaitu 57% menyatakan setuju. Pemirsa, banyak yang menyebut revisi Tatip DPR makin memperkuat posisi DPR sebagai lembaga superpower. Seperti apa sebenarnya legalitas peraturan DPR dalam hierarki peraturan Republik Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak tercantum peraturan DPR. Namun, frasa tata tertib muncul 41 kali dalam Undang-Undang MD3 yang mengatur susunan, kedudukan, dan kewenangan anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pemirsa, amanat Undang-Undang MD3 lalu diwujudkan dalam bentuk peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib. Karena tidak bersifat mengikat secara umum, peraturan DPR hanya mengikat secara internal. Maka muncul pertanyaan, bagaimana aspek yuridisnya bila peraturan DPR berimplikasi keluar? Pengangkatan pejabat negara biasanya telah diatur dengan undang-undang, seperti jabatan Panglima TNI, Kapolri, hingga Komisioner KPK. Yang paling penting harus membaca kembali soal hierarki perundang-undangan. Tidak mungkin sebuah tatip itu tiba-tiba bisa mengangkangi prinsip, tujuan, konsep yang dibangun di Undang-Undang Dasar maupun dalam undang-undang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.